Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa binikmatillah wala haula wala quwata illa billah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah. Para netizen, para pemirsa channel Laskar Mataram Raya, Daukit tidak henti-hentinya berjuang untuk memberi penyadaran kepada siapa saja. Sekali lagi, tidak ada unsur kebencian, tapi mencoba mendudukkan semua pada tempatnya. Kalau memang para habaib itu nanti terbukti benar-benar sebagai dzurriyyah Rasul, akan kami hormati. Meskipun nanti terkonfirmasi betul-betul bukan dzurriyyah Rasul karena dengan kebijaksanaan tes DNA, maka kami pun tetap menghormati Anda sebagai sesama warga bangsa Indonesia dan sesama warga Muslim, sekali lagi sesama warga Muslim yang meski ada hakul Muslim ala Muslim, kami hormati itu. Mungkin di sini akan menyampaikan, menyikapi gejolak-gejolak yang terjadi akhir-akhir ini. Mau tidak mau, Daukit membuat sebuah surat. Kami tujukan satu kepada pemerintah dan siapa saja yang bertanggung jawab di dalam negeri ini. Yang kedua, kami tujukan kepada PBNU. Kami buat ini dengan dasar kecintaan kami kepada negeri ini untuk menjaga sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Maka semestinya panjenengan sedoyo, satu pemerintah, yang kedua PBNU, ambillah peran sesuai dengan peran panjenengan sedoyo sebagai hakamul ummah menghadapi konflik yang terjadi antara kami Bani Wali Songo dengan para habaib yang pada sesungguhnya hanyalah masalah ilmiah, tapi mau tidak mau ada provokasi yang ingin menyeret persoalan ini kepada sesuatu yang bau-baunya sudah rasis, bau-baunya sudah memprovokasi untuk terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, kami berharap, ini mungkin keras untuk PBNU, tapi saya berharap ini adalah peringatan untuk mengingatkan kita semua. Pada yang lupa agar ingat, karena kita manusia, siapapun selama manusia, kiai, ulama, terus pemerintah bisa lupa karena kita manusia. Maka mungkin panjenengan sedoyo itu lupa akan fungsi panjenengan sedoyo sebagai hakamul ummah. Maka di sini saya, Daukit, Panglima Laskar Mataram Raya, mengingatkan pada panjenengan sedoyo berupa surat cinta untuk pemerintah dan PBNU. Dan kami lebih menitik beratkan kepada PBNU karena PBNU adalah induk organisasi kami sebagai nahdien kultural di negeri ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kami bacakan surat ini. Surat cinta untuk PBNU. Wahai pengurus PBNU yang kami hormati sebagai bapak kami, sebagai sesepuh kami, sebagai pengayom kami, sebagai warga kultural daripada Nahdien. Apakah panjenengan sedoyo tidak tahu bahwa di dalam warga Anda sedang terjadi sesuatu konflik masalah nasab abaib? Apakah Anda tidak mencoba untuk mengambil peran panjenengan sebagai hakamul ummah
Karena seharusnya panjenengan sedoyo memulai membaca, karena perdebatan-perdebatan ini, perbedaan-perbedaan ini sudah mengarah kepada sesuatu yang tidak sehat. Maka meskinya sebelum terlambat, panjenengan sedoyo seharusnya mengambil sikap sebagai hakamul ummah. Satu, mohon dalam urusan nasab ini, PBNU yang punya kewenangan basul masailkan, itu yang pertama. Agar apa? Agar yang terjadi perbedaan di antara umat ini jelas. Basul masail. Kenapa? Apalagi kami melihat baru saja PBNU membasul masailkan tentang salam universal itu bisa dibasul masailkan, dan itu Anda merespon dengan cepat. Padahal risiko konflik masalah itu tidak terlalu besar. Tapi ini, masalah nasab habaib ini mempunyai risiko konflik yang sangat besar, dan dampaknya bukan hanya konflik pemikiran, bisa terjadi konflik fisik kalau Anda tidak secepatnya mengambil sikap sebagai hakamul ummah. Disinilah kalian semua diuji kewicaksanaan panjenengan sebagai induk sebuah organisasi. Di sini panjenengan Gus Yahya, di sini panjenengan semua pengurus PBNU, panjenenganipun Romo Kiai Sepuh Miftahul Ahyar. Disinilah panjenengan diuji tingkat kewicaksanaan panjenengan sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam menghadapi dan mensikapi konflik yang terjadi di umat panjenengan. Satu, basul masailkan. Yang kedua, ilmiah. Kita hidup di dalam era modern. Kalau sampai nanti masalah konflik ini masuk ke ranah pengadilan, dan kami harap itu, maka pasti di dalam pengadilan akan menuntut tes DNA. Maka kalau yang tidak mau, tolong perjuangkan untuk bisa menjadi sebuah kebijaksanaan pemerintah ini, untuk pemerintah untuk mengatasi konflik ini, bikin lembaga untuk mengetes DNA terhadap orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul, sebagaimana telah diambil oleh negeri-negeri yang lain. Karena ini akan mengatasi konflik yang semakin meruncing ini. Pemerintah adalah hakamul ummah. Yang selanjutnya, kami telah berteriak-teriak. Kenapa kami katakan berteriak-teriak? Mungkin kami mendudukkan posisi saya sebagai bedui yang kurang adab. Maka kami sering berteriak-teriak mencari keadilan ini. Karena apa? Kami di akar rumput melihat langsung potensi konflik itu sangat besar. Tapi panjenengan sudah diam untuk itu. Potensi itu sangat besar, apalagi semalam konflik Bahar bin Smith sama Tengku Qori yang semua dua-duanya tidak bisa mengambil sikap secara dewasa. Saya tidak bilang Bahar bin Smith sama Tengku Qori sama tidak bisa mengambil sikap secara dewasa, lebih mementingkan egonya, lebih mementingkan memperlihatkan jiwa arogansinya, seolah-olah yang perkasa itu dirinya. Di Indonesia ini banyak manusia, di Indonesia ini banyak pendekar-pendekar. Kami saja punya banyak di Mataram ini perguruan-perguruan silat yang berada di bawah lingkungan Bani Mataram. Jadi jangan merasa sok jago sendiri di negeri ini. Maka tolong bersikap dewasa. Untuk itu, kami tidak bisa diam. Kami tidak bisa diam. Karena
seolah-olah kami buntu. Kami berkali-kali menyeru kepada pemerintah. Kami berkali-kali menyeru kepada PBNU. Tapi seolah-olah PBNU hanya diam. Seolah-olah menjadi penonton. Bahkan bukan cuma penonton. Seolah-olah PBNU mempunyai karakter sebagai seorang penonton, bukan sebagai hakam. Penonton itu teriak, tidak pakai logika. Maka kami berharap, ya, kami telah menemui jalan-jalan buntu. Maka jangan biarkan kebuntuan ini nanti ibarat membendung sebuah air bah. Saat tanggul kami jebol, tidak bisa membendung lagi bah kebenaran tentang nasabah baib ini. Karena kalian diam saja, PBNU tidak mengambil sikap di bawah usul masail kan, atau tes DNA, atau dipertemukan dari kami kedua belah pihak di dalam ranah basul masail. Maka jangan salahkan kami kalau kami sendiri ibaratnya sudah tidak bisa lagi menahan besarnya arus yang ada di lingkaran konflik ini. Karena kami juga manusia biasa, kadang-kadang jebol untuk mempertahankan daripada anggota-anggota laskar kami. Wahai PBNU, panjenengan adalah qodamul ummah. Kalau sampai panjenengan tidak bersikap bijaksana mengambil sikap, maka jangan salahkan kami apabila kebenaran ini akan mencari jalannya sendiri. Dan jalan-jalan itu kalau sudah menjadi air bah akan tidak terkendali. Maka sebelum terlambat, tolong PBNU jangan diam. Jangan malah memperlihatkan sikap yang tidak adil kepada kami. Wahai PBNU, kalian adalah induk organisasi kami yang mewadahi kami. Masa kalian membela kaum Alawi, imigran zaman, sementara kalian, oknum-oknum pengurus kalian justru seolah-olah menginjak kami. Jangan menutup mata panjenengan. Jangan bersikap tidak adil panjenengan. Apakah panjenengan tidak ingat bagaimana saat sejarah Nahdlatul Ulama dibelokkan? Kenapa panjenengan diam? Kenapa panjenengan diam saat Mbah Kiai Ma'ruf Amin dinistakan, disebut sebagai babi? Di mana kalian saat Gus Muafik dihina sebagai penghina, penista daripada Rasulullah SAW? Padahal Gus Muafik itu adalah salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama dan salah satu ulama muda yang sangat kami banggakan. Saat mereka diserang, kalian di mana PBNU? Belum lagi saat Gus Nuril diturunkan dari panggung. Pada saat itu Gus Nuril berjuang mati-matian membendung Laskar FPI yang dipimpin oleh Habib Rizik, saat itu menggerutu PBNU. Tapi saat Gus Nuril dinistakan oleh Ba'alwi, kemana kalian PBNU? Saat Kiai Gus Ulil Absar Abdallah juga dilecehkan oleh mereka, di mana kalian? Saat Gus Dur yang menjadi sesepuh daripada NU dibuta-butakan matanya, dibuta-butakan hatinya dengan kata-kata picek, kalian di mana PBNU? Saat anak Anda sendiri, Banser, yang dicaci maki, dicela sebagai penghina tauhid,
sebagai anak kafir, orang kafir. Kalian di mana PBNU? Apakah kalian pura-pura tidak ingat? Saat anak-anak kita bangsa menjaga gereja, oleh mereka dihinakan, dicaci maki, kalian di mana? Wahai PBNU, sekali lagi, banyak kalau kami sebutkan penistaan-mestian yang mereka lakukan terhadap tokoh-tokoh kami. Juga bagaimana saat sepuh kami Kiai Said Agil Sirot dinistakan oleh mereka saat beliau mendeklarasikan Islam Nusantara, dibully habis-habisan oleh kaum Ba'alwi dan polo konconya yang mengatasnamakan NU garis lurus. Kalau kata saya bukan garis lurus, tapi maaf kasar, mereka adalah NU garis ngaceng. Kenapa? Karena garis ngaceng, karena lurusnya karena nafsu yang tidak kesampaian untuk menjadi pengurus PBNU, maka mereka bikin NU tandingan mengatasnamakan NU garis lurus. Kalau kata saya bukan garis lurus, tapi garis ngaceng. Ngaceng itu tegak karena nafsu. Kalian meskinya sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama mempunyai kewajiban untuk menjaga marwah kebesaran daripada Nahdlatul Ulama. Ya. Lantas saat Jatman dibelokkan dan kiai-kiai sepuh teriak-teriak membela, kalian di mana PBNU? Saya heran juga. Saat Wali Songo dianggap tidak ada jejaknya, bahkan dinafikan seorang Wali Songo tidak punya turunan, kalian di mana PBNU? Sekali lagi saya mohon kepada PBNU, berdirilah tegak sebagai hakamul ummah sebelum semua terlambat. Ini adalah curahan hati kami. Rasanya kami sudah tidak bisa membaca dengan runut. Karena apa? Karena gejolak yang ada di sini ini. Ketidakadilan Anda di dalam memegang posisi Anda sebagai pengayom ummah PBNU, pengurus besar, harusnya berdiri tegak menjadi hakamul ummah terhadap permasalahan umat. Saya pikir itu saja. Saya mohon lagi kepada PBNU fasilitasi untuk basul masail. Apapun hasilnya, kalau itu ranah ilmiah, pasti semua akan menerima. Karena tidak ada akan terjadi penistaan terhadap habaib atau kebencian terhadap habaib meskipun nasab mereka tidak nyambung pada Rasulullah, karena semua itu disatukan oleh falsafah bangsa kita Pancasila dan disatukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sama-sama warga bangsa akan kita hormati, sama-sama muslim akan kita hormati. Meskipun hasil basul masail nanti betul-betul menafikan daripada nasab Ba'alwi sebagai duliyah Rasul, maka tidak akan mempengaruhi hubungan kami sama mereka, penghormatan kami sama mereka, sebagai mana penghormatan kami terhadap muslim yang lain, penghormatan kami terhadap warga negara yang lain. Yang dipermasalahkan hanyalah soal nasab yang dicantolkan kepada Rasulullah SAW, meski dibuktikan sampai tuntas, dan ini adalah fungsi besar. Dan ini adalah ujian berat bagi PBNU untuk memperlihatkan apakah mempunyai jiwa wicaksono sedang mengambil sikap, apalagi di dalam tingkat pengurusan Suriah. Mohon Mbah Miftahul Ahyar, maaf kami kemarin mengkritik panjenengan dengan keras. Karena apa? Karena kami sayang panjenengan
panjenengan itu didudukkan sebagai rois. Rois itu kalau di dalam agama lain mungkin disebut sebagai Brahmono. Brahmono itu sabdo pandito ratu, tatan kena wali. Meski sebelum keluar perkataan dari lisan panjenengan, meski sudah diolah dalam hati panjenengan, apakah maslahah, apakah akan menimbulkan fitnah atau bagaimana, karena panjenengan itu menduduki makom Brahmono, maka Brahmono itu seperti pendito sabdo panditowal ratu datan kena wali. Apa yang dikeluarkan dari seorang rois itu meski dipertimbangkan matang-matang, jangan malah membuat provokasi yang tidak sehat, dan justru itu akan menurunkan marwah dan muruah daripada rois Suriah sendiri. Terima kasih, maaf Mbah Hukib, mohon maaf Mbah Hukib tidak sopan karena Mbah Hukib orang Bedui, orang kampung. Jadi kalau tidak sopan mohon dimaklumi, karena Mbah Hukib itu orang kampung, orang Bedui yang mencoba untuk sedikit banyak memberi manfaat pada negeri ini. Mudah-mudahan perjuangan kami dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sejarah negeri ini, untuk mensucikan nasab kekasih kami Nabiullah Muhammad SAW terhadap orang-orang yang ingin mencoba mencantolkan kepada nasab beliau yang suci. Sebagaimana dulu kasus-kasus banyak terjadi pencantolan nasab, dan semua itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapan kami, meskipun kami dalam Habib para habaib, meskipun kulo beda panjenengan, tapi tidak akan mengurangi hormat kami pada panjenengan, penghargaan kami kepada panjenengan, karena panjenengan sesama warga bangsa, panjenengan sesama saudara kami muslim. Tapi tolong mari kita jaga keamanan dan ketentraman negeri ini. Perbedaan masalah ini selesaikan dengan ilmu dan keilmuan, jangan dengan kemarahan, caci maki, apalagi provokasi untuk perang fisik. Jangan. Negeri ini terlalu besar untuk dikorbankan hanya masalah ini. Semua bisa diselesaikan dengan cara ilmiah. Saya Mbah Hukib sekali mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muafiq ila ahwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sentosa untuk negeri kita. Selamat sentosa untuk persaudaraan di antara anak bangsa yang disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika di bawah naungan Garuda Pancasila. Salam Sumadulur Salawase.